Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah. Jamaah kajian kita surat Al-Waqiah. Insyaallah kita mulai ayat nomor 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aytumul ma'a alladzi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Jamaah, ayat nomor 68. Allah memerintahkan kita agar memperhatikan air yang kita minum dengan firman-Nya, afara'aitum, maka apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana pendapatmu tentang air yang kamu minum? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kamu yang menurunkannya dari langit atau dari awan itu, ataukah kami yang menurunkannya? Jemaah sekalian yang berbahagia, dengan memperhatikan apa yang diciptakan Allah di bumi ini, bagian yang terbesar adalah air yang disebut laut. Daratan dan lautan lebih luas lautan, dan semua air laut itu asin. Maka seandainya Allah tidak menurunkan hujan, kita susah mencari air tawar, karena semua laut itu asin. Air tawar, air yang diturunkan Allah dari langit, yang umum kita sebut dengan air hujan. Kalau kita sekolah dahulu diterangkan oleh guru kita, kejadian hujan itu dari air laut yang kena sinar matahari panasnya, akhirnya airnya itu menguap, uap ini ke angkasa, lalu sampai titik bekunya menjadi bunga-bunga air, kemudian turunlah air itu menjadi air hujan. Memang kalau itu kita lihat dari proses kejadiannya, proses air hujan itu secara ilmiah yang diselidiki oleh manusia. Berbicara air asin kemudian bisa berubah menjadi air tawar, itu tentunya tidak akan bisa berubah dengan sendirinya kalau tidak ada yang merubahnya. Berbicara ciptaan Allah, semua yang ada di langit maupun di bumi, di dunia dan di akhirat ini semuanya merupakan ciptaan Allah. Dan apa yang diciptakan Allah itu tidak ada yang berubah dengan sendirinya.
semuanya ini pasti berubah juga karena Allah yang merubahnya, berjalan karena Allah yang menjalankannya, bergerak karena Allah yang menggerakkannya. Tidak satupun ciptaan Allah itu yang bisa berbuat dengan sendirinya, kecuali kalau manusia memang diberi Allah akal pikiran dan manusia bisa berbuat dengan pikirannya, ya. Tapi kalau yang disebut dengan langit dan bumi, matahari, rembulan, itu semuanya bergerak, berjalan, itu semuanya atas perintah Allah dan kehendak Allah. Maka dengan itu manusia disuruh berpikir oleh Allah tentang air yang diminumnya. Apakah kamu yang menurunkan dari langit air hujan itu ataukah kami? Pertanyaan inilah yang memojokkan manusia. Tidak mungkin manusia dengan akal pikirannya, baik mereka itu orang muslim maupun orang kafir, akan mengatakan yang menurunkan air hujan itu adalah kami manusia. Tidak akan mungkin. Meskipun manusia dengan teknologinya sekarang ini bisa membuat hujan buatan, itu pun mahal harganya. Tapi nanti dalam pengertiannya tidak mungkin akan bisa tepat sasaran. Katakan orang Surabaya saking terlalu panasnya, kemudian dengan teknologi manusia bisa membuat hujan buatan. Mungkin kalau terjadi nanti turunnya tidak bisa langsung di Surabaya, karena bisa terbawa angin turun di Mojokerto, bisa jadi nanti. Maka yang untung orang sana tidak membuat hujan, tapi bisa hujan. Kan dulu pernah ada istilah membuat hujan buatan. Seandainya itu bisa terjadi, ya, tapi tidak mungkin akan persis dengan kemauan manusia. Itulah sebabnya dalam ajaran Islam, kalau kemarau terlalu panjang, bukan kok disuruh membuat hujan buatan, tapi perintahnya sholat istisqa. Ada istilah sholat sunnah minta hujan. Nah, dengan aturan-aturan itulah yang akhirnya semua pemikiran kita tentang ciptaan Allah, pada akhirnya klimaknya manusia pasti akan ketemu Allah. Dengan ketemu Allah ini meyakini bahwa semuanya ini makhluk yang diciptakan Allah. Dalam pengakuan seperti ini, jamaah, seluruh makhluk yang diciptakan Allah mengakui, baik manusia muslim kafir maupun jin, itu mengakui Allah sebagai pencipta. Namun masalah yang satu, disebut manusia itu kafir, bukan sekedar pengakuan dirinya sebagai pencipta Allah itu, tapi ada pengakuan yang lain, yaitu yang Allah satu-satunya zat yang disembah. Itulah kesempurnaan bicara tentang tauhid. Orang yang bertauhid pasti meyakini Allah sebagai pencipta dan Allah sebagai zat yang disembah. Jika ada orang mengakui bahwa Allah pencipta tapi tidak menyembah Allah, tetap tidak disebut Allah orang yang tauhid. Karena tauhid itu kesempurnaannya harus mencakup dua hal. Yang prinsip yang pokok, ada istilah tauhid rububiyah, ada istilah tauhid uluhiyah.
Mungkin kalau ada yang pernah mendengar keterangan ada af'al, ada asma, ada sifat, itu hanya pembagian dari dua hal yang pokok tadi. Di awal tadi saya sampaikan jemaah bahwasanya tauhid rububiyah ini semua makhluk jin dan manusia ini percaya. Baik manusia kafir maupun manusia muslim percaya. Jika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, kalau orang Arab menjawab Allah, orang Indonesia menjawab Tuhan. Masing-masing pengakuan ini bahwa yang dimaksud yaitu Allah, Rabbul Alamin, Allah pencipta alam semesta dan Allah yang mengaturnya. Tapi kalau sudah berbicara masalah peribadatan yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah, orang kafir tidak mau menyembah Allah. Itulah mereka yang disebut orang-orang kafir. Maka dengan pertanyaan A'antum anjaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, ini semuanya mengakui bahwa yang menurunkan air hujan itu Allah. Oleh karena itu ayat berikutnya Allah menjelaskan lagi, lau nasya'u, lau seandainya, nasya'u, kami menghendaki, kata Allah, ja'alnahu, kami jadikan hujan itu ujajan asin. Falaula tashkurun, mengapa kamu tidak bersyukur? Kita tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi seandainya air hujan itu asin. Kira-kira ada kehidupan? Mungkin tumbuh-tumbuhan juga tidak akan hidup. Inilah yang mendasar bahwa perubahan air asin menjadi tawar itu bukan terjadi dengan sendirinya, atau bahasa orang kafir itu sudah hukum alam. Kalau kita mengatakan hukum alam, tidak akan ketemu kalimat tauhid nantinya. Justru Allah perintahkan manusia berpikir tentang alam ini supaya ketemu satu titik, yaitu Allah. Maka dengan ketemu Allah inilah manusia diharapkan menjadi manusia yang tauhid sempurna sesuai dengan kehendak Allah. Kalau tidak dinilai tauhid manusia itu oleh Allah, maka kebalikannya orang yang tidak tauhid menurut Allah disebut orang musyrik. Dan orang musyrik itu pasti besok di akhirat tempatnya neraka. Maka dengan kalimat lau nasya'u, seandainya kami menghendaki, sungguh akan aku jadikan hujan itu asin. Ya, kita tidak bisa minum air hujan nanti asin. Kita akan susah mencari air tawar. Meskipun sekarang ada istilah yang ditemukan manusia untuk bisa menawarkan air laut, tapi biayanya mahal. Dengan diturunkannya hujan yang gratis, kita tidak butuh bayar lagi. Kita bisa minum dengan air tawar yang segar. Itulah manusia dikatakan Allah dengan kalimat yang terakhir pada ayat ini, falaula tashkurun, manusia, mengapa kamu tidak bersyukur kepada Allah?
Jamaah, berulang kali kita bicarakan bahwa kalimat syukur itu umumnya alhamdulillah. Apakah itu salah? Tidak. Jadi kita mengucapkan alhamdulillah berarti ucapan syukur kita benar kepada Allah. Namun yang dikatakan Allah falaula tashkurun di sini tidak hanya sekedar kita mengucapkan alhamdulillah saja, tapi kelanjutan dari syukur yang benar itu adalah kita lakukan perintah Allah, kita tinggalkan larangannya, itulah bentuk syukur kita kepada Allah. Apalah artinya manusia mengucapkan alhamdulillah bangun tidur tapi nggak sholat subuh. Itu yang sering saya contohkan, paling mudah dipahami, paling mudah diingat. Jadi semua orang bangun tidur biasanya banyak yang mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena banyak mendengar ada orang itu mati tidak dengan proses sakit, tapi bangun tidur dibangunkan kemudian sudah tidak bernafas kembali. Berarti tidur selama-lamanya. Nah, kita tidur malam masih bisa bangun pagi, dengan bisa bangun kembali ini banyak yang sering terucap alhamdulillah itu paling sedikit. Nah, dengan kalimat alhamdulillah sudah benar kita ucapkan tanda syukur kita kepada Allah sebagai ucapan. Tapi kalau kita tidak melakukan sholat syukur, lebih-lebih kalau kita tidak melakukan perintah Allah, biarpun kita sudah mengaku beragama Islam, berulang kali kita mengucapkan alhamdulillah, tapi tidak pernah diikuti dengan perbuatan yang diperintahkan Allah, maka kalimat syukur seperti itu tidak akan bisa diterima Allah. Jemaah, dengan adanya air hujan itu tawar, maka kita bisa melihat tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Binatang-binatang bisa minum seperti kita manusia. Dengan air hujan itu tawar, kita bisa mencuci pakaian kita. Kita bisa bersuci, mandi maupun wudhu. Inilah yang semuanya Allah jelaskan di dalam ayat yang kita kaji ini. Yang menjadikan air itu tawar adalah Allah, yang merubah dari asin menjadi tawar. Biarpun secara keilmuan dengan proses penguapan air laut, akhirnya keluar angkasa sampai titik bekunya menjadi bunga-bunga air, ngumpul yang banyak, akhirnya air itu jatuh lagi ke bumi. Itulah hujan. Dan proses kejadian hujan ini bisa dijadikan Allah berulang kali, karena Allah sudah menyebutkannya was-sama'i dzatir raj'i. Dengan kata-kata ar-raj' ini, hujan bisa berulang-ulang terjadi prosesnya dari penguapan air laut itu. Semuanya ini adalah sudah ditetapkan Allah saat Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan manusia, menciptakan malaikat, menciptakan jin, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan semua yang diciptakan Allah ini adalah diatur Allah dengan aturan-aturan. Semuanya itulah yang umum dengan sebutan sunnatullah. Oleh karena itulah semuanya bisa dipelajari oleh manusia, karena ketetapan Allah itu baku,
selama Allah tidak mengganti, selama Allah tidak merubah ketetapannya, maka apapun yang terjadi tetap bisa dipelajari oleh manusia. Apapun nama ilmu yang diberi nama oleh manusia, dan semuanya bisa diprediksikan karena dipelajari tentang sunatullah tadi. Itulah yang umum ada istilah ramalan cuaca. Cuman jangan diyakini 100% benar, karena tidak ada kebenaran ilmu seperti itu 100%, kecuali kalau kita kembali pada Allah. Kebenaran mutlak Allah itu 100%. Tapi kalau manusia dengan teori-teori keilmuannya, yang pernah saya sampaikan juga, manusia menyelidiki tentang gunung, mereka disebut dengan vulkanolog. Kemudian ditemukan gunung yang sudah tidak aktif lagi ratusan tahun, bahasa manusia disebut gunung itu sudah tidur ratusan tahun. Menurut ilmu yang dipelajari, manusia tidak akan mungkin meletus. Ternyata kalau Allah menghendaki meletus bisa jadi. Juga berulang kali saya sampaikan, di daerah kita Surabaya ini gunungnya hanya satu, Gunung Sari, yang sekarang dipakai lapangan golf ya. Nah kalau itu sudah tidur sekian ratus tahun, terus Allah bangkitkan, Gunung Sari kamu bangun. Ya, bahasa manusia bangun tidur mulet, habis mulet wahing. Nah ini yang bahaya. Setelah wahing batuk muntah-muntah, itulah yang Merapi, lahar panas lahar dingin nggak pernah selesai, itu kan muntah gitu. Nah ini semuanya kehendak Allah. Tapi jangan mengatakan Allah menghendaki kejelekan. Nah ini yang susah. Semua yang terjadi dengan alam itu kehendak Allah ya. Itulah yang disebut bencana alam dan sebagainya. Cuman Allah tidak pernah dengan kejadian alam itu Allah menghendaki manusia jelek, nggak pernah. Justru kejadian itu semuanya supaya manusia kembali pada jalan yang benar. Itulah memang cara Allah mengingatkan manusia. Diingatkan Al-Quran. Al-Quran sudah nggak direken bahwa sekarang banyak fatwanya jangan bawa-bawa Quran. Maka bertubi-tubi di negeri kita ini mulai tahun 2004 terjadi bencana alam terus silih berganti. Yang pertama kali dulu tsunami di Aceh tahun 2004, terus hingga sekarang tidak pernah berhenti. Gempa juga terjadi di mana-mana, baik itu yang dengan ukuran kecil, tidak membahayakan, dalam bahasa berita tidak berpotensi tsunami. Yang ditakutkan manusia kalau gempa sudah menjadi tsunami, itu banyak yang takut. Tapi dengan ketakutan itu tidak ada artinya, kata Allah, kalau kamu tetap menjadi manusia yang kafir. Itulah dengan turunnya hujan ini, manusia disuruh bersyukur kepada Allah dengan kalimat falaula tashkurun. Hei manusia, mengapa kamu tidak bersyukur kepada Allah? Oleh karena itu, dengan kehendak Allah semuanya itu, manusia justru dikehendaki Allah masuk surga supaya bersyukur kepada Allah. Tapi kalau manusia itu tidak bersyukur pada Allah, pasti masuk neraka. Dan manusia masuk neraka itu bukan karena kehendak Allah secara langsung, Allah menghendaki manusia neraka, tidak. Dan Allah tidak pernah menghendaki manusia itu kafir, tidak. Tapi orang kafir itu pasti neraka, ya. Secara person Allah tidak pernah menghendaki si fulan lahir kafir.
Ada lagi fulan satu lahir muslim, bukan itu pengertiannya. Kalau iman dan kafir semua manusia itu atas kehendak Allah, yang dikehendaki Allah kafir besok protes. Ya Allah, kenapa engkau dahulu mengendaki aku kafir ya Allah? Setelah aku kafir kamu masukkan neraka. Justru yang dikehendaki Allah manusia itu beriman dan surga. Siapa yang menjadi contoh bukti bahwa Allah kehendak iman dan surga? Para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul itu kehendak Allah. Dan nabi serta rasul itu tidak ada yang menjadi kafir. Kan tidak ada nabi yang kafir, ceritanya kan tidak pernah ada. Semua nabi dan rasul itu beriman atas kehendak Allah, dan semua nabi dan rasul itu masuk surga. Itulah manusia disuruh mengikuti nabi dan rasul pada masanya. Kita sekarang ini hidup di masa Nabi Muhammad, berarti seluruh manusia yang hidup di akhir zaman ini harus mengikuti Nabi Muhammad. Kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad dianggap Allah kafir, meskipun mereka mengaku beragama, ditolak agamanya. Itulah yang harus kita pahami makna bersyukur yang benar. Kita harus mencontoh dan mengikuti Nabi yang diutus Allah, dalam hal ini Nabi Muhammad, dan kita mentaatinya itu karena mengikuti kehendak Allah. Mudah-mudahan dengan pemikiran kita tentang alam ini kita semakin bersyukur kepada Allah, dan orang yang bersyukur pada Allah pasti masuk surga. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Silakan kalau ada yang perlu disampaikan, saya berikan waktu. Monggo Bapak, monggo. Itu kan ada Al-Quran yang isinya wa'almaha ubuha wa taqwa. Ya. Manusia itu diberi sifat jujur, artinya dosa dan takwa. Ya. Lalu bagaimana solusinya Pak? Ya. Allah memperlengkapi manusia dengan sifat fujur dan sifat takwa. Itulah manusia disebut ciptaan yang paling sempurna dibanding makhluk Allah yang lain. Jadi kesempurnaan ciptaan manusia itu bukan sempurna menurut bahasa Indonesia baik, masuk surga, bukan itu. Sempurna ciptaan manusia itu karena manusia diberi Allah sifat fujur dan diberi Allah sifat takwa yang tidak dimiliki oleh malaikat. Malaikat itu dijadikan Allah pada dirinya itu hanya satu sifat, takwa saja. Makanya malaikat nggak doyang lontong bakso, lontong gule Maryam, sak Maryame malaikat nggak doyan. Tapi lain dengan manusia. Gule Maryam nggak mau, tapi kalau dikasih Maryam mau. Maryam kan nama orang. Jadi manusia nggak mau gulenya karena apa? Takut kolesterol, asam urat, dan sebagainya. Khawatir nanti kebanyakan terus stroke. Nggak mau makan itu, tapi dikasih Maryamnya itu manusia. Tapi malaikat nggak mau gule, ya nggak mau Maryam, karena nggak punya sifat fujur.
Manusia disebut sempurna dibanding binatang. Binatang nggak punya akal. Manusia punya akal. Inilah kesempurnaan manusia. Insya Allah ngaten Bapak. Tapi manusia nggak boleh terus komplain besok. Ya Allah, kenapa engkau beri aku fujur? Kalau aku ikuti fujur, aku masuk neraka. Ya, itu kan aku ciptakan sifat itu pada dirimu. Kan juga aku ciptakan takwa. Untuk kamu ikuti takwa, maka aku berikan aturannya, tolak ukurnya. Ikutilah Islam, ikutilah Quran, ikutilah Muhammad Rasulullah kalau akhir zaman ini. Itulah ketakwaan yang benar. Makanya dipanggil ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap Jumat diingatkan para khatib, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati sebelum kamu muslim. Berarti kalau ada orang matinya bukan muslim, ya neraka. Yang masuk surga itu hanya mati muslim. Tapi seringkali saya ditanya lagi, Ustaz, kalau ada orang Islam nggak sholat, ya itu bukan muslim kata Allah. Kalau orang yang disebut Allah muslim itu pasti menjalankan perintah Allah. Insya Allah ngaten Bapak. Monggo kalau ada yang lain silakan. Saya tunggu sebentar. Ya, silakan Bapak. Ya. Ya. Sekarang ini apakah sudah ada isi surga itu, sudah neraka itu sudah ada isi atau belum? Belum. Nah, ada ini cerita yang pernah saya baca itu Nabi Idris. Dia sudah ada di surga sekarang ini. Ya. Apa itu benar Ustaz? Benar, kalau ceritanya benar. Bukan Nabi Idris ya. Suara langkah kakinya itu sudah ada di surga. Yang membuat cerita itu Allah diberikan kepada Nabi, ya bisa benar bahwa tanda Nabi Idris itu surga, dan semua Nabi surga. Cerita ini khusus bagi Nabi untuk meyakinkan supaya Nabi enggak putus asa. Sebab semua Nabi itu dilecehkan oleh kaumnya. Bahasa Surabayaan, Nabi yang mangkelan, gondoan, sering marah itu Nabi Yunus. Yang lalu sudah kita kaji dalam surat Al-Qalam. Nabi Muhammad dilarang Allah, ala takun kasohibil hud, janganlah kamu seperti Nabi Yunus. Karena kisahnya Nabi Yunus itu dimasukkan perut ikan. Bukan suaranya di surga dulu, tapi masuk ikan. Kenapa? Karena Nabi Yunus itu kalau dilecehkan kaumnya sedikit marah-marah. Kalau bahasa Surabayaan tadi mangkel, gondok. Akhirnya dalam perut ikan Nabi Yunus sadar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dikeluarkan lagi oleh Allah dari perut ikan. Sekarang logikanya kalau ada manusia dimakan ikan itu mati atau hidup? Mati. Kenapa Nabi Yunus kok nggak mati? Karena inilah cara Allah mendidik nabinya. Karena Nabi itu semuanya maksum. Dan Allah masukkan perut ikan supaya sadar. Setelah itu sadar betul, dikeluarkan dan melanjutkan tugasnya menjadi Nabi yang akhirnya sabar. Dan sabar itu pengertiannya bukan seperti kita.
Sabar orang yang tidak pernah marah, keliru. Itu hanya bagian kecil, kayak Nabi Yunus tadi marahan, tadi tidak boleh. Disuruh sabar. Sabar sesungguhnya menurut Allah mengikuti apa yang diperintah Allah, meninggalkan apa yang dilarangnya, itulah yang benar-benar sabar. Kalau ada orang sabar tapi besok masuk neraka, ya berarti namanya saja Pak Sabar. Orang sabar pasti masuk surga. Yang lalu kita kaji dalam surat Al-Insan, surat nomor 76. Allah menjelaskan manusia dibalas Allah surga karena sabarnya, bima sobaru, karena mereka itu sabar. Jadi sabar itu sesungguhnya mempertahankan yang hak sampai mati, itu sabar. Kalau kita meninggalkan yang hak, yang kita lakukan kebatilan, maka kita tergolong orang tidak sabar. Jadi belum Bapak, semuanya masih di kuburan atau disebut alam barzah. Alam barzah itu alam penantian. Kalau secara pribadi manusia mati, yang mati laki-laki, berarti menunggu yang perempuan mati. Yang mati perempuan menunggu yang laki mati. Kalau semuanya dari awalnya Nabi Adam, manusia pertama, yang mati pertama bukan Nabi Adam, nanti kita lancang. Manusia pertama siapa? Nabi Adam. Yang mati pertama ya Nabi Adam, keliru. Justru yang mati pertama kali anaknya Nabi Adam yang dibunuh saudara kandungnya sendiri. Itu peristiwa Qabil dan Habil. Jadi yang mati pertama malah anaknya Nabi Adam. Itu pun masih di kuburan. Jadi alam di kuburan, alam penantian itu benar. Karena mereka menanti kiamat. Makanya dahulu waktu kecil saya, lebih-lebih bapak yang tua-tua lebih mengenalnya. Ada lagu menanti di bawah pohon Kamboja, itu benar. Sebab pohon Kamboja itu dari dulu adanya di kuburan. Sekarang aja diangkut ke rumah-rumah sudah dibonsai itu. Berarti manusia rumahnya dikasih pohon Kamboja ini, belajar mengingat mati atau menanti di bawah pohon Kamboja. Menanti apa? Kematian. Kalau menanti hari kebangkitan orang yang di kuburan. Insya Allah demikian Bapak. Kalau ada lagi monggo silakan. Saya tunggu sebentar. Iya, monggo Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir zaman nanti akan muncul Dajjal. Rasulullah pernah melihat seorang pemuda yang bernama Ibnu Sayyad yang diperkirakan itu adalah Dajjal. Pertanyaannya, kalau memang perkiraan Rasulullah Ibnu Sayyad itu Dajjal, dengan Dajjal yang akan muncul pada akhir zaman ini, apa bedanya? Apakah itu satu ya sama Rasulullah, para pemuda itu Dajjal dengan Dajjal yang akhir zaman itu, apakah satu? Kalau memang itu satu, berapa umur Dajjal? Terima kasih.
Dajjal itu Bapak bisa secara fisik besok turun, tapi insya Allah kita nggak menangi. Mungkin tadi yang digambarkan seperti Bapak kisahkan itu, Dajjal itu sifatnya adalah orang yang mengingkari Allah dan mengajak manusia supaya ingkar. Oleh karena itu, kalau dahulu Rasulullah menggambarkan itu, mungkin disitulah makna yang diambil dari sifat Dajjal. Jadi kalau sekarang ada manusia ataupun kelompok manusia mengajak mengingkari Allah dan Rasulnya, baik mengingkari ajarannya, Quran, agamanya, berarti itu Dajjal sebelum turun Dajjal. Nah, bisa jadi gambaran Rasul seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi kalau secara fisiknya insya Allah kita semuanya nggak menangi. Karena Dajjal itu turun nanti dekat sekali dengan kiamat. Sejauh mana dekatnya, berapa tahun, wallahu a'lam. Dan insya Allah kita tidak menangi, insya Allah. Tapi kalau yang sudah beredar katanya tahun 2012 kiamat, sekarang bulan Juni, bulan 6, berarti kurang 6 bulan, kurang setengah tahun. Kalau memang itu benar nanti, ya mungkin nanti awal tahun 2012 Dajjal turun. Ya, kira-kira lah ngoten. Nah, kalau kiamat terjadi di akhir tahun berarti bulan Desember. Mungkin seperti itu kalau memang betul nanti. Dan juga akan turun yang disebut Nabi Isa. Nah, Nabi Isa turun bukan mengajarkan salib, mengatakan dan memproklamirkan aku ini anak Tuhan, bukan itu. Justru Nabi Isa meneruskan ajaran Nabi Muhammad, dan semua yang merusak agama Taurat, agama Injil, itu semuanya diberantas oleh Nabi Isa. Dan Isa kembali mengajak supaya manusia menyembah Allah. Berarti kalau sekarang ada orang yang mengajak kembali pada Allah dan Rasul, berarti itu turunnya Nabi Isa nanti. Tapi kita tidak pernah melihat secara fisik. Karena Nabi Isa turun, menurut riwayat dari Nabi itu juga akan mengajak manusia kembali pada jalan yang benar, yang meneruskan ajaran Nabi Muhammad. Itulah yang harus diyakini. Kalau sekarang ada orang nyeru supaya kita kembali pada Allah dan Rasulnya, berarti ini sebagaimana seruan Nabi Isa. Kalau ada orang mengajak mengingkari, berarti ini seruan Dajjal. Insya Allah dua-duanya secara fisiknya kita tidak menangi, insya Allah. Namun bisa dipahami. Jadi itu sifatnya. Mungkin saat itu pemuda yang disebut Rasul itu sifatnya sama dengan sifat Dajjal. Supaya pemuda itu bisa kembali pada jalan yang benar. Kalau Rasulullah yang ngomong begitu, boleh jadi karena Rasul itu diberitahu Allah. Dan kita tidak bisa langsung mengatakan seperti itu, kecuali kalau kita baru melihat apa yang dilakukan oleh seseorang itu. Bisa dibantu bahwa bangunan sebagai ilmu bahwa yang diusul. Ya. Ya. Beriman.
wallahu a'lam, ada hadis lain yang mengatakan bahwa tanda kiamat paling akhir matahari terbit dari barat. Nah, kalau saat itu matahari terbit dari barat, orang itu diajak maupun tidak diajak masuk Islam seluruhnya. Dan masuknya Islam saat itu enggak diterima Allah. Karena istilahnya pintu tobat sudah ditutup. Sebab semua manusia di dunia ini tahu kalau tanda kiamat paling akhir itu matahari terbit dari. Itulah di dalam surat Al-Qiyamah yang lalu kita kaji. Orang-orang kafir banyak yang bertanya pada Nabi, Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Muhammad, kapan kiamat terjadi? Nabi Muhammad manusia biasa seperti kita. Jika ditanya kapan kiamat terjadi, tentunya nggak pernah tahu karena Allah tidak pernah memberitahu tanggalnya, tahunnya. Tapi Allah memberikan keterangan pada Nabi, faida barikol basoru, kalau mata sudah terbelalak. Jadi besok manusia ini matanya terbelalak karena rasa takutnya yang tinggi, akhirnya mendadak mata nggak bisa kedip, mecicil. Bahasa kita kasare, mecicil terus nggak bisa kedip. Selama ini kan kita masih bisa kedip atau bisa main mata kasarannya. Tapi besok kalau sudah mata terbelalak seperti itu, berarti kiamat sebentar akan terjadi. Wa khasafal qamaru, dan rembulan sudah tidak bersinar lagi. Sekarang kan masih ada lagu rembulan bersinar lagi, berarti belum kiamat. Wa jumi'as syamsu wal qamar, dan kelak akan dikumpulkan Allah antara matahari dan rembulan. Dikumpulkan di mana? Karena sekarang berlawanan. Bulan terbit dari barat, matahari terbit dari timur. Kalau nanti dikumpulkan Allah matahari dengan rembulan, berarti masing-masing bulan dan matahari terbitnya dari barat. Itulah yang dikatakan Allah, kalau matahari pindah ke barat, bulan nggak bersinar lagi. Ya, logikanya kan gitu. Karena rembulan nggak punya sinar sendiri. Selama ini rembulan mengikuti matahari dan memantulkan sinar matahari. Lah mataharinya dipindah Allah ke barat, jejer dengan rembulan. Rembulan tidak bersinar lagi. Sekarang kan masih ada lagu rembulan bersinar lagi. Berarti belum kiamat. Monggo. Ya, insya Allah kalau sungguh-sungguh mau mengikuti bisa diampuni. Tapi kalau sudah matahari terbit dari barat, nggak usah diajak iman kafir. Makanya saat turunnya Dajjal dipengaruhi supaya ingkar ya. Nabi Isa turun diajak kembali pada Islam. Itu pun banyak orang juga yang tidak mau. Logikanya apa? Selama ini yang diyakini ajaran Nabi Isa mengatakan putra Allah. Nah disitulah akhirnya manusia kan bertentangan. Hei Isa, kan kamu ibnullah, kenapa kamu mengajak kembali pada ajaran Muhammad? Ya mereka banyak yang ngeyel secara logika, ya kan? Kenapa kamu hancurkan salib-salib? Bukankah ini ajaranmu? Bukan, aku tidak pernah mengajarkan itu. Nah disinilah berita-berita seperti ini disosialisasikan supaya mereka menggunakan akalnya. Ternyata tidak. Malah kita umat Islam yang gegeran tentang turunnya Isa dan turunnya Dajjal. Kan banyak orang nggak percaya. Jangan-jangan ini hembusan orang-orang kafir supaya kita geger terus.
Makanya seringkali saya ditanya tentang itu, saya katakan secara fisik insya Allah kita tidak menangi. Tapi secara sifat Nabi mengatakan Dajjal mengajak manusia ingkar kepada Allah, Nabi Isa mengajak manusia kembali ke jalan Allah. Insya Allah itulah yang perlu kita yakini. Kalau sekarang ada orang mengajak kembali pada jalan Allah, berarti ini Nabi Isa sebelum Nabi Isa turun. Logikanya kan begitu. Nah, itulah yang harus kita ikuti. Atiullah wa atiur Rasul. Taatilah Allah dan Rasul wajib mutlak. Wa ulil amri minkum, kalau pada ulil amri tidak mutlak. Selama ulil amri tidak maksiat pada Allah dan Rasul, kita wajib taat. Nah, kalau maksiat pada Allah dan Rasul, bagaimana bisa kita taati? Mudah-mudahan Allah memberikan kita iman tauhid dan Allah menerima amal ibadah kita serta mengampuni dosa-dosa kita agar kita berbahagia di dunia ini maupun di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.